Perkenalkan, nama saya Novelin Panjaitan dengan NIM 210306117. Saya dari Prodi Peternakan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Tati Fidiana Sari, SPTMT, yang berhubungan dengan metabolisme air. Di mana pertanyaan nomor 1, jelaskan sistem kompensasi pada tubuh. Sistem kompensasi pada tubuh terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah sistem dapur darah. Sistem dapur darah adalah zat yang dapat mempertahankan pH darah yang terdiri dari 2 macam, yaitu asam karbonat dan juga garam bikarbonat. Asam dan garam ini dapat mempertahankan pH darah sekitar 7,4 pH. Ketika zat asam masuk dalam tubuh, maka yang bertugas menetralisir adalah asam karbonat. Sedangkan ketika masuk zat asam, maka asam karbonatlah yang akan menghadapi dan bereaksi dengannya. Hasil reaksi ini membuat keadaan kembali netral dan menghasilkan hasil reaksi berupa garam yang banyak. Garam ini sebagian disimpan dan jika lebih akan dibuang melalui urin. Karena asam karbonat bereaksi dengan asam untuk menetralkan, maka jumlah asam karbonat akan berkurang sehingga kita perlu memperolehnya dari pernapasan. Sedangkan ketika zat basa masuk, maka garamlah yang akan bereaksi dengannya. Hasil reaksi ini membuat keadaan kembali netral dan menghasilkan hasil reaksi berupa asam karbonat yang banyak. Asam karbonat ini sebagian akan disimpan dan jika lebih akan dibuang melalui pernapasan berupa karbon dioksida. Yang kedua adalah sistem respirasi. Sistem respirasi adalah proses pemasukan dan juga pengeluaran atau juga disebut dengan pelepasan karbon dioksida yang terjadi di alveoli. Kemudian oksigen yang telah masuk ke alveoli akan ditransportasi dari alveoli menuju jaringan. Sedangkan karbon dioksida akan ditransportasi dari jaringan ke alveoli, di mana oksigen dalam darah dapat berbentuk gas larut dalam plasma dan oksigen yang terikat dengan hemoglobin. Sedangkan karbon dioksida dalam darah dapat berbentuk gas larut dalam plasma, asam karbonat yang larut dalam plasma, ikatan karbimo dengan protein, termasuk hemoglobin dan juga garam bikarbonat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem yang ketiga, yaitu sistem ekresi ginjal. Sistem ekresi, salah satu alat pengeluaran atau ekskresi adalah ginjal, di mana ginjal berperan dalam proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin melewati serangkaian proses, di mana yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Penyaringan atau filtrasi ini diawali dengan proses penyaringan darah yang terjadi di kepingan glomerulus. Sel-sel kapiler glomerulus ini berpori atau podosit. Selain proses penyaringan pada glomerulus ini, terjadi juga penyerapan sel-sel darah, keping darah, dan sebagian besar protein plasma. Hasil penyaringan di glomerulus ini disebut filtrate glomerulus atau urin primer, di mana urin primer ini mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan juga garam. Yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh yang terbentuk di dalam urin primer tersebut akan diserap kembali dan dimasukkan kembali ke dalam darah, di mana reabsorpsi ini terjadi di tubulus contortus proximal dan juga lengkung Henle. Di mana setelah terjadi reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan urin sekunder, di mana tidak ditemukan lagi zat-zat yang diperlukan tubuh. Sebaliknya, akan menghasilkan zat sisa metabolisme yang beracun seperti urea. Proses yang ketiga yaitu augmentasi atau pengeluaran zat. Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang terjadi pada tubulus contortus distal. Selain terjadi pada tubulus contortus distal, terjadi juga pada tubulus collectivus.
atau tubulus tempat pengumpul sebagai tempat penyimpanan urin sementara. Lalu dari tubulus ini urin akan menuju rongga ginjal. Selanjutnya akan menuju kantung kemih melalui saluran ginjal yang akan dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya soal nomor 2, jelaskan proses metabolisme air dalam tubuh ternak. Air akan masuk melalui mulut lalu menuju organ pencernaan, di mana pada ternak air berperan dalam proses pencernaan makanan seperti memudahkan menelan makanan dan juga melarutkan nutrien pada pencernaan. Air yang telah diabsorpsi berfungsi sebagai pelarut dan juga penyusun jaringan. Pada saat proses metabolisme, air mempunyai daya ionisasi yang tinggi yang akan timbul pada saat proses metabolisme berlangsung. Kemudian, dalam keadaan normal, hampir semua air akan dicurahkan ke dalam saluran pencernaan, akan diserap kembali. Oleh karena itu, pada saat terjadi pengeluaran air yang berlebihan saat diare, akan menyebabkan dehidrasi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, di mana soal nomor 3, jelaskan dari manakah sumber air pada tubuh ternak. Sumber air pada tubuh ternak dapat berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama berasal dari air minum, yang kedua berasal dari air yang terkandung pada makanan, lalu yang ketiga berasal dari air metabolik yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan juga sintesa dari molekul yang kompleks di dalam tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung air metabolik, di mana di sini saya akan menjelaskannya melalui sebuah soal, di mana di sini diketahui bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% karbohidrat, maka jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik adalah, di mana di sini terdapat tabel yang berisi jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik. Lalu yang pertama kita menghitung protein dari 100 gram ransum. Yang pertama 10 gram protein kita kalikan dengan 4 akan menghasilkan 40 kilokalori. Selanjutnya lemak, 20 gram lemak kita kalikan dengan 9 akan menghasilkan 180 kilokalori. Lalu karbohidrat, 55 gram karbohidrat sama dengan 220 kilokalori per 440 kilokalori. Lalu hasil 40 kilokalori protein tersebut kita kalikan dengan 0,15 kilokalori akan menghasilkan 4,2 gram air metabolik. Sedangkan pada lemak 180 kilokalori kita kalikan dengan 0,0111 kilokalori akan menghasilkan 19,98 gram air metabolik. Lalu pada karbohidrat 220 kilokalori kita kalikan dengan 0,150 kilokalori akan menghasilkan 33 gram air metabolik, di mana jika kita jumlahkan akan menghasilkan 57 gram air metabolik, di mana jumlah ini adalah energi ransum setiap 1 kilokalori, maka akan menghasilkan 57 gram air metabolik. Lalu, jika energi dalam ransum 100 kilokalori, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 40 dikali 10,5 sama dengan 420, 180 dikali 11,1 sama dengan 1998, 220 dikali 15 sama dengan 3300. Jika dijumlahkan akan menghasilkan 5718 gram air metabolik. Lalu 5718 gram air metabolik per 440 akan menghasilkan 12,9. Maka didapat 12 kilokalori energi metabolik untuk setiap 100 kilokalori energi metabolis adalah 12,9. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 5, di mana pertanyaan nomor 5 adalah faktor apa saja yang mempengaruhi proses ekskresi dan kebutuhan air. Keseimbangan akan positif apabila air yang masuk ke dalam tubuh lebih banyak daripada yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Sedangkan keseimbangan negatif bila air yang dikeluarkan lebih banyak daripada air yang masuk ke dalam tubuh.
Air yang hilang dari tubuh dapat melalui, yang pertama adalah hilangnya air lewat kulit. Akan membantu atau melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh. Jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur lingkungan. Yang kedua adalah hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau disebut juga dengan urin, yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Bahkan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui air seni atau urin. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menghasilkan odema pada otak dan asites atau terlalu banyak cairan dalam rongga tubuh. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi saluran urin. Jadi untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Yang ketiga adalah hilangnya air melalui pernapasan hampir 40% pada unggas. Lalu selanjutnya adalah melalui saluran pencernaan. Bentuk pakan dan susunan pakan mempunyai pengaruh yang nyata. Contoh pakan serat mempunyai sifat yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama feses, seperti pada ekskresi kotoran sapi lebih basah dari kambing. Baiklah teman-teman, sekian hasil penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.